Saya jamin tidak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah. Saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Saya titip kota Kediri, saya titip kota Madiun, saya titip kotaku, saya titip provinsi, saya titip kota Bandung. Titipan, Pak, banyak titipan. Bukan hanya motor ada penitipan, tapi Jokowi juga banyak titipan untuk Bandung, untuk Tapanuli, untuk Pringsewu, Lampung, untuk yang Jateng, untuk Jatim. Titipannya banyak. Wajarlah kalau Bapak itu menang, kok dibela-belain terus, ya kan? Nggak mau, dengar kenyataan tuh nggak mau. Iya toh. Tuh, dengar tadi belum? Jangan gebrak-gebrak meja, jangan gebrak-gebrak podium deh ngeyel. Itu ada Pak, ada jelas. Salam waras, ya salam waras. Makanya jaga kesehatan, biar pendengarannya jelas. Ya, biar ingatannya tuh nggak pikunan, jadi begitu. Ya, katanya mau yang muda, makanya jangan ini lagi deh. Jangan nyapres lagi seharusnya. Biar ingat semua jejak digitalnya. Mantan presiden yang baru demisioner dari jabatannya bukan dialog di kampus, berdebat dengan mahasiswa akademisi, malah buka justip pilkada, belum lagi jadi juru kampanye. Ini gimana sih konsepnya? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dengan segala rasa culasnya. Terus lo nanya, bang emang mantan presiden gak boleh kampanye? Boleh-boleh aja, kan lo jadi warga sipil juga. Jangan kan saat jadi mantan presiden, lagi jadi presiden aja, buat Jokowi mah semua boleh dah. Atur aja, ganti aturannya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Siap Pak. Tolong diperhatikan. Apa Pak Jokowi nggak pernah titip-titip ini. Nah, sebaiknya jaga kesehatan agar pendengarannya tuh jelas dan agar ingatannya tuh cemerlang. Jangan seolah-olah tuli, seolah-olah buta sebagai pemimpin. Jangan dibela kalau memang itu ada kenyataannya. Nih dengarkan, kalau ini udah saya edit ya. Kalau memang bilang Pak Jokowi nggak pernah titip-titip. Saya titip kota Tegal. Saya titip kota Kediri. Saya titip kota banyak Madiun. titipan. Kotaku saya titip. Nah, provinsi saya titip kota Bandung. Saya titip Kabupaten Lamongan. Saya titip Kabupaten Pringsewu. Saya titip kota Malang. Saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Saya titip Kabupaten Tambrau. Saya titip Kabupaten, saya titip Kabupaten, saya titip Kabupaten banyak Lombok. titipan Pak, banyak titipan. Bukan hanya motor ada penitipan, tapi Jokowi juga banyak titipan untuk Bandung, untuk Tapanuli, untuk Pringsewu, Lampung, untuk yang Jateng, untuk Jatim. Titipannya banyak. Wajarlah kalau Bapak itu menang, kok dibela-belain terus, ya kan? Nggak mau, dengar kenyataan tuh nggak mau. Iya toh? Tuh begitu Pak. Rakyat ini udah nggak buta, udah nggak tuli masalahnya. Nah begitu, karena ada real, ada semuanya. Coba lihat yang namanya akunnya Sudewo Official dan akun-akun yang lain itu ya. Ada juga Tempo ya, Tempo News ya juga ada. Nah jadi banyak. Jejak digital itu bukan tahun 98 97 hilang begitu aja Pak ya. Kalau zaman-zaman 97-98 bolehlah HP masih Sony Ericsson yang segede batako itu. Ya kan, tapi kalau sekarang di zaman Jokowi itu digitalnya udah canggih karena Jokowi yang suruh katanya gunakan digital.
Ya kan, sampai BTS aja kan korupsi kan banyak duitnya untuk memajukan negara ini katanya melalui digital. Agar tidak ketinggalan. Kok Bapak ketinggalan sih? Ketinggalan berita Bapak itu. Ya kan, padahal Jokowi sendiri loh yang bilang, ya, gunakan digital, jejak rekam, katanya seperti itu. Kan setiap pidato jejak rekamnya. Ya digital yang canggih itu jangan sampai ketinggalan. Dia sendiri yang anjurin, Pak. Masa Bapak sebagai petinggi negara ini kok nggak tahu apa-apa? Kemudian ketinggalan berita. Ya, tuh jelas-jelas banyak titipan. Bukan hanya sendal aja. Ya banyak titipan, atau parkir motor banyak titipan. Tuh Jokowi juga banyak titipan, Pak. Nitip di Jateng, nitip di Jatim, Tangerang, Lampung, Tapanuli, dan sebagainya. Banyak jejak rekamnya itu. Jadi kok aneh ya, Bapak kok bisa ya ketinggalannya? Ya, kok bisa ya nggak dengar? Kok bisa nggak lihat gitu? Padahal zaman udah canggih, sampai yang untuk mencanggihkan negara kita ini pakai BTS-nya, korupsinya tuh sampai 8,32 miliar, ya 8 triliun, 32 miliar, Pak. Ya, walaupun yang namanya dana itu dikorupsi BTS untuk digital, karena digital itu untuk merekam yang namanya jejak rekam. Bapak kok nggak tahu rekamannya ada? Gitu, katanya maju. Ya, majunya yang mana? Kok mundur? Ya kan, kok jalan di tempat? Ya itu, Pak, jejak rekamnya ada. Titipan Jokowi itu memang kenyataan banyak. Ya, nggak usah gebrak-gebrak podium lah, hancur tuh podium. Ya, kalau bilang Jokowi nggak ada titip-titipan apa, ada, buktinya ada. Nih simak lagi, ulang. Tah, Titip kota Kediri. tah, Titip kota Kediri, Madiun. Madiun. Kotaku. Saya titip. Nah, banyak. Saya titip kota Bandung. Saya titip Kabupaten Lamongan. Saya titip Kabupaten Pringsewu. Tah, Saya titip kota Malang. tah, Saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Tuh. Titip Kabupaten Tambrau. Tuh. Saya titip Kabupaten Berapa puluh? Titip Itu aja nggak Kabupaten- hitung-hitung. Saya titip Kabupaten Pulau Morotai. Tuh. Banyak sekali. Apa perlu nih yang sebutan-sebutan Jokowi itu yang saya titip sana, Lamongan dan segala macam itu, apa perlu di-upload semua? Biar Bapak itu nggak ketinggalan jejak rekam, ya. Jadi disinilah, Pak. Ya kenapa? Indonesia ini udah diajarin sama Bapak Jokowi sebelumnya, katanya harus cerdas, gunakan digital, yang canggih, jangan sampai ketinggalan. Katanya kok Bapak ketinggalan? Ya kan, berita-berita itu ada semua, pembicaraan itu nggak bisa diedit, itu asli. Tuh, dengar tadi belum? Jangan gebrak-gebrak meja, jangan gebrak-gebrak podium deh ngeyel. Itu ada, Pak, ada, jelas. Salam waras, ya, salam waras. Makanya jaga kesehatan, biar pendengarannya jelas. Ya, biar ingatannya tuh nggak pikunan, jadi begitu. Ya, katanya mau yang muda, makanya jangan ini lagi deh. Jangan apa namanya, nyapres lagi seharusnya. Biar ingat semua jejak digitalnya. Ya, salam waras, Pak. Singkat padat. Kita ambil dua contoh endorsement Jokowi kepada calon kepala daerah, yaitu Lutfi di Jateng dan juga Ridwan Kamil di Jakarta. Lo tau nggak? Dua dukungan Jokowi ini itu seperti memvalidasi kalau ternyata saat jadi presiden, ya memang Jokowi itu ikut cawe-cawe. Contohnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahkan awalnya harusnya yang maju itu adalah Kaesang, tapi kan MK gagalkan skenario itu. Yang kedua, sebenarnya Gerindra pengennya ngusung Sudaryono, tapi Jokowi ini ngelobi-lobi. Akhirnya Sudaryononya dijadiin Wamentan dan Lutfinya dimajuin jadi Cagup Jateng. Kenapa Jokowi segitunya pengen menang di Jateng? Gak lain dari Jokowi ingin mempermalukan PDI Perjuangan di kandang sendiri, itu Jateng. Ya ini tuh udah bukan lagi ngomongin soal rakyat ataupun gagasan kesejahteraan. Ini memang konflik of interest aja, dendam pribadi aja. Begitupun di Jakarta yang Jokowi sama, awalnya pengen ngusung Kaesang tapi nggak bisa, MK gagalkan. Yang kedua, dia lakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Dan terciptalah Ridwan Kamil.
yang jadi produk dari Kim Plus dari Joko Widodo. Jadi kalau sekarang dia mendukung RK dan Lutfi, ya gue bener-bener udah di titik gak heran, gak kaget. Cuman nunggu waktunya aja, time will tell gitu. Apa tujuan Jokowi melakukan semua hal ini? Dua hal menurut gue. Yang pertama adalah jelas mempertahankan kekuasaan. Jangan lupa, anak dan juga menantunya masih di kekuasaan. Bobi lagi menjadi sumut, Gibran sebagai wapres, Kaisang sebagai ketum parpol. Tentu dia pengen di pemilu 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, Jokowi tetap berkuasa, anak-anaknya bisa berkuasa. Yang kedua, jangan-jangan Jokowi punya banyak kasus dan dia nggak mau sampai jadi powerless, nggak punya kekuatan, sehingga dia perlu naruh banyak orang di daerah, di eksekutif, di kepresidenan, supaya dia nggak tersandra, supaya dia nggak bisa dipenjara. Gue pribadi selain nggak percaya namanya santet, yang kedua gue nggak percaya kalimat yang berbunyi ketika beres saya akan kembali ke Solo. Bohong.